kita mulai aja ya. Jadi, sebentar. Nah, menentukan perbandingan trigonometri dari sudut-sudut berelasi. Nah, dalam pembelajaran hari ini, yang teman-teman ketahui, kegunaan trigonometri ini, sudut berelasi dalam trigonometri ini dalam sehari-hari itu apa sih gitu kan? Yang teman-teman mungkin tanyakan gitu. Nah, di sini teman-teman pernah terfikirkan nggak untuk teman-teman tuh mengukur tinggi pohon, tinggi tiang listrik, atau tinggi tembok rumah teman-teman gitu kan? Nah, di situ teman-teman pernah terfikirkan nggak untuk menghitung berapa sih tinggi pohon ini, berapa tinggi tiang listrik ini gitu. Nah, dengan sudut berelasi ini, dengan sudut berelasi dalam trigonometri ini, teman-teman bisa alternatif menghitung untuk menghitung tinggi tiang listrik dan pohon ini gitu. Dengan trigonometri, dengan mengukur panjang bayangannya dan juga kemiringan dari bayangan tersebut. Nah, itu jadi kegunaan trigonometri ini dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu untuk ini. Nah, untuk teman-teman nanti yang bercita-cita ingin menjadi arsitek atau kontraktor, nah ini sangat diperlukan. Nah, kita lanjut. Nah, perbandingan trigonometri. Nah, kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas yaitu aturan sudut dan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku kan. Nah, di sini ada segitiga siku-siku nih dengan sudut alfa ya kan. Nah, segitiga ini kita namakan dengan segitiga ABC dengan dengan sisi ABC juga, tapi kita tuliskan kecil ya. Nah, dari sini teman-teman bisa mengetahui kan kemarin yang kita sudah pelajari di pertemuan pertama. Nah, kita bisa tentukan dari sini berapa sin A, cos A, tan A, kotangan A, dan sekan A, dan kosekan alfa. Nah, ya teman-teman udah pelajari kan kemarin. Nah, bantu saya yo, berapa nih? Berarti sin alfanya berapa nih? Sin alfanya itu berarti C per Sin itu kemarin apa kalau sin? Sin itu A depan, per C bukan Pak? ya A per C ya, kan depan per miring ya. Kalau sin alfa itu Iya kan Pak. depan per miring. Nah, berarti dia alfanya di sini, depan sudut alfanya itu A, nah sudut miringnya itu C. Nah, benar ya, A per C. Nah, ini A per C. Nah, berarti cos alfanya berapa? Kemarin cos itu apa? Sisi Samping per miring. per sisi miring. Samping per miring. Nah, ya betul, samping per miring berarti B per C ya. Nah, betul. Samping sudut alfanya kan sisi B nih. Nah, dia sisi B dan miring segitiganya yaitu sudut sisi C. Nah, terus lanjut. Berarti tan alfanya berapa? B per Sisi A. depan sudut, sisi miring sudut. Depan per samping. Nah, berarti B per A apa A per B? B per A. B per A apa A per B? Ayo, depan sudutnya berapa? Salah. A per B. A per B. A per A per B. Ya, A Maaf, per B ya. Nah, depan sudutnya kan A nih, depan sudut alfanya itu A. Nah, apa? Per samping sudut. Nah, samping sudutnya ini sisi B. Nah, benar ya. Nah, kalau kotangan kemarin apa? 1 per tangan ya. Kotangan itu 1 per tangan, ya kan? Berarti berapa? Kalau 1 per tangan kotangan itu. Kotangan atau kebalikannya dari tangan. Per A. B per A. Nah, ya benar ya, B per A. B per A. Nah, sekan alfanya berarti C per A. ya C per A, C per B dong. Kan dia C per kebalikan B. dari cos. Oh iya, lupa, nggak ngeliat apa-apa. Nah, kalau kosekan itu berarti C per A. Taruh C C per A. Nah, kita paham ya sampai sini ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini juga ada sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu ada 5. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sama 90 derajat. Nah, gimana nih kita menentukan sudutnya ya kan? Sin 0 derajat itu berapa, cos 0 derajat berapa, tan 0 derajat berapa. Nah, di sini kita bisa pakai permisalan dengan segitiga siku-siku tadi.
Nah, kita misalin segitiga siku-siku ini salah satu sudutnya 45 derajat. Nah, berarti kalau salah satu sudutnya 45 derajat, berarti satu sudutnya 45 derajat, 90 derajat, satu lagi berarti 45 derajat kan? Karena jumlah sudut dalam segitiga itu berjumlah 180 derajat. 180. Nah, betul. Nah, berarti dapat disimpulkan nih, berarti segitiga yang ini karena kedua sudutnya sama, berarti dia itu segitiga siku-siku sama kaki kan ya? Segitiga siku-siku sama kaki. Nah, berarti kedua sisinya ada yang sama kan? Nah, kita misalkan sisi yang ini satu, sisi yang ini juga satu. Nah, berarti sisi miringnya itu kita bisa cari kan? Sisi miringnya ini nih, sisi miringnya ini kita bisa cari dengan Pitagoras. Pitagoras dari 1 derajat ditambah 1 derajat. 1 derajat. 1 kuadrat. Akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 2, ya kan? Nah, ini segitiganya sudah dapat nih yang satu. Ini kan baru 45 derajat. Nah, bisa juga kita pakai yang satu lagi permisalan segitiga yang sudutnya 30 derajat dan 60 derajat gitu. Nah, gitu. Kita bisa pakai ini 30 derajat dan 60 derajat. Berarti kita misalkan juga nih, itu 1 dan garis miringnya 2, nah ini akar 3. Nah, di sini dapat 2 segitiga nih, 2 permisalan segitiga. Nah, kalau udah dapat 2 permisalan segitiga ini, kita bisa cari nih sudut-sudut istimewanya. Sudut-sudut istimewanya dari sin 0, cos 0, dan tan 0. Nah, berarti sin 0 berapa? Ada yang bisa jawab? Ya, 0 ya. Benar, 0. Terus cos 0 derajat berapa? 1. Ya, 1, satu ya. Nah, kalau tan itu kan bisa depan per samping atau sin per cos gitu. Sin per cos. Nah, berarti kalau tan 0, sin 0 dibagi cos 0, berarti berapa? Nah, 0. Berarti kan 0 dibagi 1 kan? Berarti 0. Nah, coba berarti berapa sin 30 derajatnya? Setengah. Nah, ya setengah ya. Berarti kan ini kan 30 derajatnya di sini nih. Depan per miring. Ya, benar, setengah. Terus cos 30-nya berapa? Setengah akar 3. Ya, setengah akar 3 ya. Kan cos 30 itu kan depan samping per miring. Nah, berarti akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Nah, tan B-nya berarti berapa kalau tan? Sepertiga akar 3. 3. Ya, betul ya. Nah, terus sekarang lagi lanjut. Dari sin 45. Sin 45 berapa? 2. Nah, ya, setengah akar 2. Betul. Cos 45-nya berapa? Setengah akar 2 juga, Pak. Nah, setengah akar 2 ya. Nah, benar. Berarti tan ya? 1. 1. Ya, karena setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 ya. Betul. Lanjut. Sin 60. Setengah akar 3. Setengah Ya. akar 3. Betul. Akar 3. Lagi. Cos 60. Setengah. 1 per 2. Terus tan 60-nya? Akar 3. Akar 3. Nah, betul. 3. Lanjut. Sin 90-nya berapa sekarang? 1. 1. Nah, betul. Oh. 1. Cos 90? 0. Ya, tannya Nggak ada. bukan nggak ada. Bukan Terhitung. nggak ada. Tidak Tidak terdefinisi. terhingga. Unlimited. Definisi. Oh, itu namanya tidak terhingga tuh. Iya, bukan nggak ada ya, ada tapi tidak terdefinisi karena 1 dibagi 0. Nah, gitu. Lanjut ya. Lanjut masuk ke sudut berelasi. Nah, ini sudut pada kuadran. Nah, di kuadran di diagram Kartesius itu kan bisa ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, di sini bisa dibagi jadi 4 gitu, 4 kuadran. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini dari 0 derajat, 90 derajat, 180, 270, 360 atau balik lagi ke 0 atau 1 putaran. Nah, kemarin kan sudah dipelajarin juga ya pertemuan pertama, 1 putaran itu kan 360 derajat. Nah, ini bisa dibagi 2 dalam diagram Kartesius ini. Nah, dibagi jadi kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, di kuadran 1 ini itu nilai sin cos tangannya itu semuanya bernilai positif, ya kan? Dia bernilai positif. Iya. Nah, sin cos tan
semuanya sin, cos, tan, kotan, cosec, sekan itu bernilai positif. Teman-teman ingat nih kuadran 1. Nah, kalau kuadran 2 yang bernilai positif hanya Sin. sin. Nah, ya hanya sin dan kebalikannya yaitu kosekan gitu. Nah, kalau kuadran 3 yang bernilai positif itu tan. Jadi yang Tan. positif tan dan kotan. Nah, kalau kuadran Kotan. 4 itu yang bernilai positif Cos. 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 Kos. Gitu ya, pokoknya teman-teman ingetin aja nih, dari kuadran 1 sampai kuadran 4 itu semua sindikan tangan kosong. Nah, gitu ya. Buat ngingetin. Nah, karena di sini nih sangat mempengaruhi gitu. Mempengaruhi hasil. Kalau teman-teman tidak hafal, itu nanti hasilnya beda gitu. Hasilnya salah, akan salah. Nah, dari situ ya. Kita lanjut. Nah, perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, sudut berelasi ini ditetapkan jadi ada dua sudut berelasi tetap dan sudut berelasi berubah gitu. Nah, sudut berelasi ini kayak tadi di kuadran 1. Berarti kan kalau di kuadran 1 dia sudutnya kurang dari 90 derajat kan. Nah, berarti karena kurang dari 90 derajat, dia bisa 90 derajat dikurang alfa. Nah, kalau kuadran 2 itu sudutnya lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Nah, berarti dia bisa 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurang alfa. Nah, kuadran 3 juga sama, dia lebih dari 180 kurang dari 270. Berarti 180 tambah alfa atau 270 kurang alfa sudutnya. Nah, kalau kuadran 4 itu lebih dari 270 kurang dari 360. Berarti 270 kurang alfa atau 270 tambah alfa atau 360 kurang alfa. Nah, kalau sudut berelasi tetap, pertama ini kita belajar sudut berelasi berubah, yaitu 90 derajat. Pokoknya kalau teman-teman ingat aja sudut berelasi berubah itu 90 derajat dan 270 derajat. Nah, kalau teman-teman pakai itu berarti sudutnya berubah. Yang berubah, jadi kalau yang ditanya sin, kalau teman-teman pakai 90 derajat, dan dia berubah jadi cos. Sin jadi cos, cos jadi sin, ya. Terus tangan jadi kotan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau ini 90 derajat, ini kan 90 derajat nih, kita pakai 90 derajat dikurang alfa. Nah, karena ada 90 derajat, maka sudutnya berubah. Jadi sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kot, kotan jadi tan, sekan jadi kosek, kosekan jadi sekan. Nah, ini kalau dia pakai 90 derajat. Nah, sama juga 90 derajat ditambah alfa. Ini di kuadran 2, ya kan? Nah, dia juga berubah. Dia juga berubah, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kot, kotan jadi tan, sekan jadi kosek, kosek jadi sekan. Nah, tapi teman-teman ingat nih di sini, walaupun dia berubah, tapi dia 90 ditambah alfa berarti berada di kuadran 2 kan. Nah, di kuadran 2 tadi yang positif itu apa? Sin. Nah, sin kan. Nah, berarti yang di sini yang hanya positif itu yang sin aja nih. Nah, dia kan sin. Sin 90 ditambah alfa. Nah, dia berubah jadi cos. Nah, cosnya itu bernilai positif karena dia ada di kuadran 2. 90 ditambah alfa gitu. Nah, kalau cos, karena dia cosnya ini di kuadran 2, berarti dia bernilai negatif kan. Nah, jadi dia walaupun berubah jadi sin, dia bernilainya negatif gitu. Nah, teman-teman harus diingat-ingat nih dari kuadran yang tadi. Nah, berarti kalau untuk 90 ditambah alfa itu yang positif itu sin, hanya sin dan kosek gitu. Nah, jadi dia berubah, dia tetap bernilai positif gitu. Nah, selanjutnya ada 270. Nah, tadi kan yang saya bilang itu sudut berubah itu 90 dan 270. Nah, 270 berubah juga. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan, kotan jadi tan, sekan kosek, kosek jadi sekan. Nah, tapi 270 ini berarti di kuadran berapa? Kalau 270 dikurang alfa. 3. Nah, di kuadran 3 ya. Nah, di kuadran 3 berarti dia yang positif hanya Tan. Nah, hanya tan ya. Nah, berarti Tan. positifnya hanya di tan. Yang sisanya yang lainnya negatif. Nah, tan dan kotangan gitu. Nah, dia tan berubah jadi kotangan, dia tetap positif gitu ya. Nah, satu lagi berarti sama 270 ditambah alfa. Nah, kalau 270 tambah alfa berarti dia di kuadran. 4. Nah, di kuadran 4. 4. Berarti kuadran 4 yang positif hanya. Cos. Nah, Cos.
Kos. Jadi dia berubah yang positif hanya cos. Cos dia berubah jadi sin, tapi dia positif. Nah gitu ya. Ini buat sudut yang berelasi berubah. Nah kalau berelasi tetap. Nah kalau berelasi tetap itu ada 180 dan 360. Nah 180 itu bisa dikurang atau 180 ditambah. Nah kalau 180 dikurang itu dia ada di kuadran 2. Nah, di Dua. kuadran 2. Nah, karena dia disebutnya sudut berelasi tetap, berarti dia tetap sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, kotan tetap kotan, kosekan tetap kosekan, sekan tetap sekan. Nah, gitu. Nah, dia tetap ya. Nah, tapi karena dia ada di kuadran 2, berarti yang positif hanya sin. Sin. Nah, jadi Sin. positif itu hanya sin nih. Nah, sisanya itu bernilai negatif. Itu ya. Nah, ini 180 ditambah. Nah, sama juga 180 ditambah. Tadi 180 dikurang. Nah, 180 ditambah juga sama. Dia bernilai tetap gitu. Jadi sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan, sekan tetap sekan gitu. Nah, tapi dia ada di kuadran 3 kan. 3. Nah, di kuadran 3 yang positif itu tannya. Tan. Nah, betul. Nah, dia jadi yang berubah. Dia tidak berubah, tapi yang hanya bernilai positif itu tannya, yang lainnya negatif. Nah, terus berarti kalau 360, kan 360 tidak ditambah, berarti 360 itu dikurang. Berarti dia kalau 360 dikurang itu di kuadran 4. 4. Nah, 4. kuadran 4 ya. Nah, kuadran 4 yang positif hanya cos. Cos. Jadi dia yang tidak berubah, tapi yang positif hanya cos, sisanya bernilai negatif. Nah, ada juga nih sinnya itu bernilai negatif alfa. Negatif alfa. Nah, gimana kalau negatif alfa? Berarti dia kalau sudut alfa dia berlawanan jarum jam. Nah, tapi karena dia sudutnya negatif alfa, berarti dia searah jarum jam, dia berkebalikan. Nah, kalau alfa itu cuman alfa ada di kuadran 1, berarti negatif alfa di kuadran 4 gitu. Nah, dia tetap, tapi karena dia di kuadran 4, yang positif hanya cos gitu. Pokoknya kalau negatif alfa itu berkebalikannya. Gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Coba bantu saya nih. Hitunglah nilai dari cos 120 derajat. Saya kasih tambahan nilai. -1/2 bukan, Pak? Berapa? -1/2. Ya, -1/2 ya. Nah, gimana nih caranya nih? Coba. Ayo, kita kerjain bareng-bareng ya. Kamu itu pakainya sudut yang berelasi tetap apa berubah? Berubah, Pak. Pakai yang berubah ya? Nah, ini ya? Ya. Nah, ya Iya, bisa Pak. nih. Bisa pakai berubah, bisa pakai tetap. Nah, 120 ini kan dia ada di kuadran berapa berarti? Kuadran 2 ya? Iya, Pak, 2. Nah, dia ada di kuadran 2. Nah, berarti kan kuadran 2 itu sudutnya lebih dari 90 kurang dari 180 derajat kan? Nah, Iya. berarti 90 derajat itu sudut berubah. Nah, sudut berubah berarti 90 ditambah berapa yang hasilnya 120 ya? Nah, kita pakai sudut berubah dulu deh. Nah, jadi berelasi berubah. Nah, berarti berubah kan? Nah, benar ya, negatif setengah. Nah, berarti cos 120 derajat. Berarti dia berubah jadi sin 120 derajat. Nah, karena dia di kuadran 2, berarti nilai cosnya itu bernilai negatif, ya kan? Nah, makanya kenapa di sini negatif? Karena dia cosnya itu di kuadran 2 nih, 120-nya ini nih. Nah, dia berarti jadi negatif sin 120. Nah, berarti negatif sin 90 ditambah berapa yang hasilnya itu 120 derajat, yaitu sudut 30 derajat. Nah, berarti sama dengan negatif sin dari 30 derajat. Nah, sin 30 tadi setengah. Nah, berarti hasilnya negatif setengah. Nah, ini pakai sudut yang berelasi berubah. Nah, gimana kalau berelasi tetap? Berelasi tetap berarti cos tetap cos ya? Cos tetap cos kan? Nah, berarti kayak gini, sama. Nah, karena dia berelasi tetap, berarti dia makainya 180 derajat, ya kan? Nah, berarti cos tetap cos. Nah, cos tetap cos. Nah, dia berarti cos 180 dikurang berapa yang hasilnya itu
120 derajat, berarti dikurang 60 derajat kan. Nah, berarti ingat lagi, teman-teman ingat lagi nih, 120 ini di kuadran 2. Karena dia di kuadran 2, nah, maka nilai cosnya itu bernilai negatif. Jadi negatif cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu setengah. Jadi negatif setengah. Nah, jadi teman-teman pakai berelasi berubah atau berelasi tetap itu hasilnya tetap sama gitu. Hasilnya sama. Nah, kalau teman-teman pakai misalnya menghitungnya pakai 2 ini ada yang berbeda, hasilnya beda, nah berarti itu ada kesalahan. Teman-teman hitung lagi gitu. Jadi pakai berelasi berubah atau berelasi tetap hasilnya tetap sama. Nah, coba sekarang hitunglah nilai dari sin 225. Minus 1 per 2 akar 2. Minus 1/2 akar 2 ya? Iya. Berarti di sin 225 itu di kuadran berapa berarti? 3. 3 ya? 3. Nah, benar ya berarti ya. Nah, di kuadran 3 berarti nilai sinnya itu negatif kan? Nah, berarti negatif setengah akar 2. Benar ya? Nah, coba kita cari sama-sama bareng-bareng. Nah, berarti kita di sini bisa pakai pertama berelasi berubah. Nah, berelasi berubah di kuadran 2. Kuadran 2 itu berarti bisa pakai berelasi berubah tadi 270 ya berarti. 270 dikurang ya kan? 270. Nah, 270 dikurang atau berelasi tetap. Berelasi tetapnya 180 ditambah ya kan. Nah, kalau berelasi berubah berarti 270 dikurang. Berarti nilai sinnya berubah jadi cos. Nah, cos 225. Cos 225, tapi karena dia di kuadran 2, kuadran 3 yang bernilai positif itu tan, cuman tan kan. Nah, berarti dia negatif cos 225. Nah, berarti 270 dikurang berapa? Yang hasilnya 225. 270 derajat dikurang berapa derajat yang hasilnya 225 derajat. Berapa berarti? 45. 45 derajat. Nah, 45 derajat ya. Nah, berarti dikurang 45 derajat. Benar nih. Berarti dia ya, sin 225 itu sama dengan negatif cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Nah, benar ya. Nah, ini negatif setengah akar 2. Nah, coba kita hitung sudut berelasi tetapnya nih. Dia hasilnya bakalan sama atau enggak gitu. Berarti kan kalau berelasi tetap pakainya 180 derajat ya. 180 derajat ditambah karena dia nilainya lebih dari 180 derajat. Coba kita berelasi tetap. Berarti sin tetap jadi sin kan. Sin 225 sama dengan sin 225. Nah, berarti dia 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya 225? 45. Nah, ditambah 45 derajat juga kan ya. Nah, berarti dia sin 180 derajat ditambah 45 derajat. Nah, teman-teman di sini juga ingat lagi. Dia di kuadran 3. Dia di kuadran 3 berarti yang hanya positif, yang bernilai positif itu hanya tangan. Nah, berarti sinnya itu bernilai negatif gitu kan. Nah, berarti negatif. Nah, ini sin ya. Tipe maaf. Berarti ini jadi sin. Negatif sin. Sin 45. Nah, sin 45 itu sama dengan negatif setengah akar 2. Jadi dia mau pakai berelasi tetap atau berelasi berubah itu hasilnya sama gitu. Coba kita latihan soal lagi. Gimana kalau derajatnya bernilai negatif yang kayak tadi, negatif alfa? Nah, itu gimana nih berarti? Jadi kalau dia negatif alfa berarti berlawanan kan? Dia berlawanan arah. Gitu. Yang satu putaran dia berlawanan arah searah jarum jam itu. Berarti kalau negatif 100 seharusnya di kuadran berapa berarti kalau 100 dong? Kalau dia nilainya positif 100. Kuadran 2. Nah, 2. kuadran 2 kan? 2. Nah, tapi di sini ada latihan soal. Nah, coba kan tadi kan baru permisalan dari negatif 100 derajat. Belum ketemu hasilnya kan karena tadi dia negatif 10 derajat itu nggak ada hasilnya. Nah, coba gimana kalau kita hitunglah nilai dari misalnya sin 120 derajat. 120 derajat. Nah, berapa nih berarti nih?
kita bisa nentuin nilainya. Setengah akar 3 bukan, Pak? Berapa? Setengah akar 3 pakai sudut berelasi tetap. Pakai sudut berelasi tetap ya. Nah, coba kita hitung pakai berelasi tetap dulu nih. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Berelasi tetap. Jadi kalau berelasi tetap dia sin, ini saya copy paste aja deh. Sin dari 120 derajat sama dengan tetap jadi sin kan ya? Nah, tetap Iya. jadi sin. Berarti kalau tetap itu dia ada di kuadran Oh, berapa? itu min apa ya? Kagak ngeliat. Kenapa? Aku kira tadi plus, aku nggak ngeliat. Oh, tadi ininya plus. Nah, coba kalau plus kita anggapnya dia plus dulu deh. Nah, kalau plus dulu berarti dia jadi tuh ngitungnya nggak apa-apa, tetapnya hitungnya jadi plus dulu. Hitungnya jadi plus dulu berarti kalau plus dia kalau tetap 180 dikurang ya? 180 dikurang Nah, 80 dikurang 60. 180 60. derajat. Nggak apa-apa, hitungnya tetap pakai plus dulu. 180 derajat dikurang 60 derajat kan ya? 60 derajat. Nah, dikurang 60 derajat. Dikurang 60 derajat. Nah, berarti dia hasilnya sama dengan sin 60 kan ya? Dengan sin dari 60 derajat. Nah, tapi teman-teman ingat lagi nih. Dia karena dia negatif 120, berarti dia di kuadran berapa nih? Negatif 120 di kuadran 3 ya? Berarti kan dia berkebalikan. Seharusnya kan dia di kuadran 2. Iya nggak? Ya. Nah, berarti di kuadran 3 kan. Nah, di kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan. Tan. Berarti ini dia negatif kan. Nah, tinggal kita ganti aja. Karena dia yang bernilai tan itu yang bernilai positif di kuadran 3 itu hanya tan, berarti sinnya bernilai negatif. Nah, berarti ini sama dengan Minus 1 negatif 1 per setengah akar 3. Ya. Setengah akar 3. Akar 3. Nah, ini kan pakai berelasi tetap. Coba kita pakai yang berelasi berubah. Jawabannya sama apa enggak? Coba ya, berelasi berubah. Kalau berelasi berubah, ini sin 120 derajat sama dengan berubah jadi cos kan ya? Nah, kalau berubah dia berarti 90 derajat ditambah ya? Ya kan? Iya. Nah, berarti 90 derajat. Ya. Itu 90 derajat. Mana nih? 90 derajat ditambah berapa berarti yang menghasilkan 120? Tambah 30 ya? 30. Nah, ya 30 derajat tambah 30 derajat. 30 derajat. Nah, berarti dia sama dengan cos dari 30 derajat kan ya? Iya. Cos dari 30 derajat. Gitu kan ya? Nah, teman-teman ingat lagi nih. Dia di kuadran 3. Ya kan? Berarti yang positif 3. tan. Ya kan? Nah, dia berarti bernilai negatif. Nah, berarti cos dari 30 derajat itu berapa? Min setengah akar 3. Nah, Akar 3. berarti sama ya? Sama, Pak. Sama, Pak. Itu berarti sama hasilnya. Nah, paham teman-teman sampai sini? Insya Allah, Pak, paham. Insya Allah paham. Alhamdulillah kalau paham. Nah, cuma sama. Mana yang lainnya juga udah paham nih? Udah paham ya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Ya, pertemuan hari ini cukup sampai sini saja untuk membahas relasi sudut. Nah, untuk pertemuan berikutnya itu nanti teman-teman ini ya, karena minggu kemarin kan kita PTS ya. Minggu kemarin kita PTS, nilai hasilnya sudah keluar.
Nah, jadi ada yang hasilnya di bawah KKM, ada yang tidak. Nah, tapi minggu depan kita adain remedial. Jadi minggu depan kita remedial soal PTS kemarin. Gitu. Tapi soalnya tetap soal yang sama. Soal yang kemarin diujikan di PTS. Nah, itu soalnya sama. Nah, nanti diremetin. Nah, semuanya tetap ngerjain. Oke? Gitu ya. Jadi pertemuan minggu depan itu kita remedial ya. Kita cukupkan aja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga teman-teman paham dengan ilmu ini, dengan pelajaran materi ini. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Artati juga, terima kasih Pak Krisna yang sudah join. Terima kasih ya teman-teman, boleh live. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.